Nah, jadi di YouTube ini banyak sekali ya orang yang dari agama, misalnya agama Islam, nafsirin Alkitab dari agama Kristen. Dan juga ternyata kita lihat juga ada orang-orang Kristen yang juga ternyata ikut campur dalam kitabnya orang-orang Islam. Nah, bagaimana sebenarnya peraturan yang ada di Indonesia ini tentang hal itu? Mari kita bahas. Shalom alaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas ya soal ternyata ada dari dulu. Saya pikir baru-baru ini ternyata dari dulu sudah ada regulasi atau aturan yang mana dia mengatur tentang kehidupan beragama di Indonesia ini. Ya memang saya juga baru tahu ini, tapi ini penting juga untuk kita bisa pahami. Memang akhir-akhir ini kita tahu ya bagaimana Pak Saifuddin Ibrahim itu memberikan semacam komentar untuk menghapus 300 ayat. Yang mana sebenarnya ini ya memang bukan urusan dia sih. Nah, tapi saya mau coba untuk kita melihat dulu secara objektif bagaimana sebenarnya yang harusnya kita lakukan di Indonesia ini. Mari kita langsung cek aja guys. Ya, dalam penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1965 ya tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Jadi peraturan ini sudah dikeluarkan tahun 1965 untuk pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama. Mungkin pada waktu itu sudah mulai ada isu-isu ini dari 1965 loh, saya pun belum lahir. Di sini dikatakan diprediksi mungkin ya ada penyalahgunaan atau penodaan agama. Dan ini dibuat oleh Presiden Republik Indonesia. Nah, teman-teman di sini menimbang bahwa dalam rangka pengamanan negara dan masyarakat, cita-cita revolusi nasional dan pembangunan nasional semesta menuju ke masyarakat adil dan makmur perlu mengadakan peraturan untuk mencegah penyalahgunaan dan penodaan agama, bahwa untuk pengamanan revolusi dan ketentuan masyarakat soal ini perlu diatur dengan penetapan presiden, sehingga di sini dikatakan mengingat pasal 29 Undang-Undang Dasar, pasal 4 aturan peralihan Undang-Undang Dasar, penetapan presiden nomor 2 tahun 1962, lembaga negara tahun 1962 nomor 34, pasal 2 ayat 1 ketetapan MPRS nomor 2 MPRS 1960 memutuskan penetapan Presiden Republik Indonesia tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Ini pasal-pasalnya saya coba baca pasal pertama ya. Setiap orang dilarang dengan sengaja dilarang di muka umum untuk menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia. Melakukan penafsiran tentang sesuatu agama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Di pasal pertama ini sendiri teman-teman, kalau kita lihat bagaimana dilarang ya menafsirkan satu agama yang menyimpang dari pokok agama itu sendiri. Ya memang ini jelas banyak dilakukan terutama untuk dilakukan oleh Kainama CS ya. Mereka mengutip ayat-ayat Alkitab dan kemudian dia tafsirkan menyimpang dari pokok pengajaran Kristen. Contohnya apa? Dalam Kristen sendiri, agama Kristen yang diakui di Indonesia ini, kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa keselamatan dalam Yesus Kristus. Dan juga kita tahu bahwa Yesus Sang Juru Selamat itu adalah Mesias. Tetapi mereka ini mencomot ayat-ayat Alkitab dan kemudian ayat-ayat Alkitab ini ditafsirkan sesuka hatinya sendiri, seenak udelnya sendiri, dan menyimpang dari pokok ajaran dari Kristen sendiri. Dan hal ini jelas kalau masuk di dalam ayat ini jelas sudah pasti keliru ya. Artinya mereka melanggar dari pasal yang pertama ini, yang mana tidak boleh menafsirkan agama keluar dari pokok ajaran agama itu. Loh, bagaimana dengan mereka yang sudah keluar dari Islam kemudian masuk Kristen, mereka masih menafsirkan apa yang ada dalam kitab mereka? Ya jelas itu juga keliru.
Itu juga keliru, saya juga tidak setuju. Kayak misalnya dari Kristen masuk Islam, di Islam dia menafsirkan Alkitab dengan keluar dari pokok ajaran dari Kristen, itu jelas keliru. Begitupun juga dengan yang teman-teman sebut semuanya murtadin ya, atau kalau kami bilang pertobat baru, itu mereka juga ketika masuk Kristen menafsirkan Al-Quran keluar dari pokok ajaran Islam, ya jelas itu mereka juga keliru. Saya juga tidak mendukung. Seringkali dalam kolom komentar tuh dibilang, ya kamu ini nggak adil kalau ada mu'alaf dibilang keliru dan lain-lain. Tapi kalau ada yang masuk Kristen nggak dibilang gitu. Siapa bilang? Saya sering bilang kan, kalau orang yang masuk Kristen dia harus belajar dulu. Kalau belum belajar ya nggak perlu dia mengajar gitu kan. Makanya saya sebenarnya sama-sama nggak setuju. Kalau dalam pertimbangan ini ya, kalau mereka menafsirkan keluar dari pokok ajaran dari agama sebelumnya, itu jelas keliru. Bahkan saya juga dalam channel ini saya tidak pernah membahas Al-Quran keluar dari pokok ajaran Al-Quran. Saya nggak pernah membahas. Saya kan di sini defending ya. Saya mempertahankan iman saya. Saya menyampaikan ini loh pokok ajaran Kristen yang benar. Kamu jangan plesetin kan gitu kan. Nah terus bagaimana kalau misalnya orang Islam membahas Kristen, boleh nggak? Boleh, asalkan tidak keluar dari pokok ajaran. Kan intinya gitu. Memakai penafsiran-penafsiran yang ada dalam Kristen dipakai untuk mengerti Alkitab. Contohnya Mahmadim dalam Kristen itu bagaimana sih orang Kristen memahami kata Mahmadim ini? Ya orang Kristen memahaminya sebagai seseorang yang menarik. Seseorang yang menarik, bukan memahaminya sebagai nubuatan seseorang yang akan datang. Nah teman-teman muslim juga harus mengerti, menurut Yahudi bagaimana sih? Menurut Yahudi apakah Mahmadim ini tentang nubuatan? Itu juga yang saya tanyakan waktu itu ke Valen toh, tapi dia ngeles kan. Dia bilang ya terserah dia mau tafsirkan apa. Padahal orang Yahudi jika dia benar-benar Yahudi dan tidak KW, pasti dia bilang itu bukan nubuatan. Tapi terbukti dari video-video yang dia buat itu waktu itu pernah debat dengan Nandar. Silahkan cek aja di video Pil Pahit ya. Nanti kalau bisa saya upload juga. Tapi kalau nggak bisa ya saya nggak upload. Intinya di situ dia bilang bahwa bahwa Kidung Agung 5 ayat 16 itu bukan nubuatan tentang seorang nabi. Tapi itu adalah kata yang berarti menarik. Nah, orang muslim harus tanya, di Kristen cara pandangnya bagaimana? Di Yahudi bagaimana cara pandangnya memilih kitab itu? Nah, jika cara pandangnya itu bukan tentang nubuatan seorang nabi, ya nggak boleh ditafsirkan sembarang oleh orang-orang ini, karena itu bukan kitabnya. Tidak boleh menafsirkan menyimpang dari pokok pemikiran. Nah, kalau orang Kristen bagaimana? Apakah boleh bahas Islam? Ya boleh. Asalkan tidak menyimpang dari pokok ajaran agama Islam. Kalau mau mengerti ayat Al-Quran ya berarti harus lihat hadisnya bagaimana menjelaskan itu. Atau tafsiran-tafsiran dalam Islam itu bagaimana. Cara berpikir mereka itu yang boleh untuk kita bahas. Tapi nggak boleh kayak kita tafsirkan Al-Quran sesuai dengan keinginan kita sendiri, enggak. Tapi saya lihat seperti Pak Gracia Pelo. Kalau teman-teman lihat Pak Gracia Pelo dia angkat ya. Dia membahas tentang ajaran Islam tapi melalui tulisan-tulisan dari orang-orang yang beragama Islam. Itu pemikiran Islam. Jadi itu bukan pemikiran tafsiran dari Pak Gracia Pelo itu sendiri. Begitupun juga Pak Bambang ya. Begitupun juga beberapa teman-teman yang melihat dari sisi atau sudut pandang itu. Makanya kalau berdebat ataupun diskusi itu fair jika kita memakai referensi. Memakai referensi yang bisa dibuktikan dan valid dari masing-masing ajaran itu sendiri. Jadi nggak boleh menyimpang dari pokok pemikiran. Contohnya orang Kristen bilang Yesus itu Tuhan, ya harus kutip seperti itu. Bukan sok tahu agama orang dan kemudian bilang Yesus bukan Tuhan dengan kutipan referensi dari otaknya sendiri. Ya udah kemana-mana dan keliru. Pasal 2, barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri atau Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat 1 dilakukan oleh organisasi atau suatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi aliran terlarang satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri atau Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Jadi bisa dibubarkan ya kalau memang melanggar. Bahkan di sini Presiden bisa mempunyai keputusan untuk membubarkan itu. Pasal 3, apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang penganut, anggota dan atau anggota pengurus organisasi yang bersangkut dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Ternyata ada pidananya selama 5 tahun guys, kalau ditegur tapi tidak berubah. Pasal 4, pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 156A, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar supaya orang yang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal ini dikatakan jelas bahwa dilarang ya untuk menebarkan kebencian terhadap agama tertentu, dan juga dikatakan di situ bisa juga dikenai pasal ini jika seseorang itu mengakibatkan orang itu jadi tidak percaya kepada Tuhan, ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi ini adalah hal yang sangat penting, bagaimana orang membenci agama kita ataupun menjelekkan kita, ya jelas itu suatu tindakan yang keliru ya. Bagaimana nggak ada urusannya kok, ngapain juga jelek-jelekin, kan kayak gitu. Pasal 5, penetapan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari diundangkannya, agar supaya setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan penetapan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatan dalam lembaran negara Republik Indonesia ditetapkan di Jakarta pada 27 Januari 1965. Presiden Republik Indonesia Soekarno diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 1965, Sekretaris Negara Muhammad Ihsan. Nah, di sini ternyata Presiden Soekarno sudah membuat ini bersama dengan di situ Sekretaris Negara, di mana dia melindungi kebebasan orang yang beragama. Tidak boleh untuk saling mengrusui agama satu dengan agama yang lainnya. Ya, untuk teman-teman yang selama ini sudah mulai terlalu ikut campur dengan tidak berpikiran seperti agama itu seharusnya, ya mulai berubahlah. Coba berpikir terbuka, jangan tertutup. Jika belajar agama Kristen, belajar sungguh-sungguh. Saya pun mau membimbingnya. Mengerti secara betul, secara konteks. Kalau orang menafsirkan Alkitab di luar konteks, itu sudah pasti kesesat kemana-mana. Jangan menyepelekan konteks. Memahami Alkitab itu ada hukumnya. Itulah hukum yang namanya hermeneutika. Jadi jangan anggap sepele itu. Kalau Anda aja udah nggak mau belajar konteksnya, bagaimana mau memahami Alkitab? Saya pastikan pasti Anda kesesat kemana-mana. Ya, mudah-mudahan kita sudah mulai menambah pengetahuan ya melalui pembahasan hari ini. Kita mengerti sama-sama bagaimana toleransi sudah diatur sejak dulu oleh bapak-bapak bangsa ini ya, pendiri bangsa ini. Jadi jangan anggap remeh dan jangan kita hancurkan Indonesia ini dari dalam diri kita sendiri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo sini. God be with you all.